Tanaman mint merupakan tanaman yang kaya manfaat, termasuk dalam jenis tanaman herbal yang biasa ditanam oleh hobi atau petani, di mana si tanaman ini mempunyai rasa yang khas, sedikit pedas dan beraroma yang sangat-sangat enak sekali. Ikuti terus videonya sahabat, bagaimana caranya kita memperbanyak tanaman mint. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Sukaponik Agricultural Innovation. Sahabat, di video kali ini saya akan berbagi tips dan tutorial bagaimana caranya memperbanyak tanaman mint atau daun mint, yang kita ketahui bahwa tanaman ini merupakan tanaman yang banyak manfaatnya jika dikonsumsi oleh kita. Tanaman mint sendiri kan kita bisa lihat ya, bisa ketemui di menu-menu makanan, itu baik di restoran, di hotel gitu kan, sebagai campuran topping atau di campuran soft drink sahabat. Jadi kalau soft drink ada jenis-jenis kayak mojitos ya, itu si daun mintnya itu dicacah, dimasukkan pada bahan-bahan minumannya tadi itu. Nah jadi sahabat, sebagai pembuka bahwa tanaman mint ini kenapa saya ingin berbagi tips, banyak sahabat-sahabat Sukaponik di media sosial termasuk di Facebook dan Instagram nge-DM, Kang bagi dong tipsnya untuk bisa teknik Akang ini diinformasikan kepada kami gitu kan. Ternyata di luaran sana itu yang memperbanyak daun mint cukup banyak juga yang gagal katanya. Padahal itu cukup mudah sahabat, cukup mudah. Jadi tanaman mint ini kan termasuk tanaman yang merupakan tanaman liar ya, tanaman perdu gitu. Jadi jikalau ditanam begitu saja sebetulnya sih mereka tumbuh dengan baik juga kalau misalkan kandungan tanahnya itu nutrisinya banyak ya, atau tercukupi lah untuk mereka, seperti halnya rumput liar gitu. Mereka bisa tumbuh dengan subur. Jadi pertama mungkin kita siapkan dulu juga kalau memang mau langsung praktek ya. Jadi di video kali ini saya akan langsung praktek bagaimana caranya untuk memperbanyak tanaman mint itu sendiri sahabat. Di sini di pinggir saya ini sahabat bisa lihat, ini adalah bibit mint yang saya tanam. Usianya mungkin sudah lebih dari setahunan sahabat, karena banyak ya. Awal mulanya saya cerita sedikit juga, tanaman mint ini saya beli di toko bunga. Di toko bunga, kalau di daerah Sukabumi itu di jalur Lingkar Selatan itu banyak sentra bunga. Dibeli waktu itu setahun yang lalu tuh di kisaran harga mungkin 25-30 ribuan lah. Gak tahu ya untuk tahun ini. Itu saya kembang biakan juga, perbanyak dengan cara ditanam di polybag sahabat. Jadi kalau ingin lebih jelasnya seperti ini. Nih, ini besar banget sahabat. Tanamannya di polybag ukuran kurang lebih sekitar 40 kali 30 ya polybagnya. Nah, jadi teknik yang saya gunakan itu melalui proses gabungan. Ada yang hidroponiknya, ada yang konvensionalnya. Nah, kalau hidroponiknya sahabat bisa lihat di sini. Nah, yang memakai botol bekas. Nah, nanti saya kasih tahu tekniknya sahabat. Ini juga ada botol yang kosong juga. Jadi sahabat nanti bisa praktek langsung di rumah jika memang di rumahnya sudah ada bibit ya. Nah jadi itu sekilas tentang dulu ya. Dulu saya beli tanaman mint. Nah untuk sekarang kita bisa kembang biakan banyak juga. Nanti ada foto dokumentasinya juga ya. Jadi oke, langsung saja sahabat. Di sini kan ada tanaman mint ya, bibitnya. Ada yang sudah jadi juga. Ini untuk demo, untuk diperlihatkan. Ada botol bekas yang udah terisi air.
Dan ada juga polybag kecil ukuran 20x20 yang sudah terisi kompos sahabat. Nanti saya kasih trik dan tipsnya. Jadi langkah pertama sahabat bisa langsung petik di di tanaman bibit mint ini dengan menggunakan gunting sahabat. Kalau nggak ada gunting bisa pakai pisau juga, tapi kalau saya sarankan gunting. Nah, jadi kita pilih batang atau tangkai tanaman mintnya ini yang sudah tua sahabat. Itu ditandai dengan batangnya yang berwarna coklat keungu-unguan. Nah, kalau misalkan terlalu muda, dikhawatirkan ketika disetek si pertumbuhan akarnya tidak maksimal sahabat. Jadi kita langsung aja potong. Dipotongnya ini kisaran 20 sampai 25 cm sahabat, seperti ini. Nah, jadi menyesuaikan saja. Nah, tips dari saya dari Sukaponik, kita gunting hanya daunnya saja sahabat, jangan sampai mengelupas ketiak daunnya. Jadi dalam tangkainya itu kita biarkan biar nanti pertumbuhan akarnya bisa cepat. Nanti saya perlihatkan ya akar yang sudah tumbuh. Nah, dipotong sampai tajuk daunnya ini 1, 2, 3, 4 3 sampai 4 daun ke atas kita sisakan, dan batang yang sudah dipotong kita nanti celupkan kepada air, ke air yang sudah dibotol. Nah, jadi si ketiak daunnya ini kita jangan potong habis sahabat, karena tumbuhnya akar ini akan tumbuh di sini. Nah, karena tanaman mint ini termasuk tanaman perdu, jadi kalau misalkan diselonjorin gitu aja, selonjorin, kalau bahasa Sundanya itu digolerkan, di galengan atau di bedengan ya, di kebun gitu, dia akan menancap itunya, si ketiak daunnya itu mengeluarkan akar. Sama halnya seperti tanaman stroberi. Nah, ada sulur kan, sulurnya itu biasanya menancap di tanah dan menjadi tanaman yang baru gitu, perkembangbiakannya seperti itu. Sama halnya dengan tanaman mint, seperti ini sahabat. Nah, setelah itu sahabat bisa langsung masukkan ke dalam botol yang berisi air. Untuk mempercepat pertumbuhan akar, saya sarankan untuk menggunakan pupuk hidroponik Abemik dengan ppm rendah 200 sampai 300-an lah. Karena si akar ketika tumbuh itu bisa langsung mencari nutrisi ya, untuk mereka bisa tumbuh dengan baik. Nah, jadi kita langsung masukkan saja seperti ini. Nah, sekian. Sampai si batang akar yang ketiak daunnya ini sudah rendam seperti ini sahabat. Nah, dari satu botol ini sahabat juga istilahnya jangan satu batang aja. Nanti sahabat juga bisa motong 4 sampai 5 tanaman seperti yang saya akan perlihatkan ini. Nah, seperti ini sahabat. Ini usianya kurang lebih 1 bulanan. 1 bulanan ditempatkan di ruang teduh. Kalau di ruang yang bercahaya mataharinya full, biasanya si tanaman ini akan cepat layu dan tidak sempat untuk menumbuhkan akar, tapi si tanaman tajuk tanamannya ini sudah mati duluan, jadi tidak akan tumbuh dengan baik. Maka saran saya ketika tanaman mint yang sudah di stek ini ditempatkan di botol, ditempatkan pula di tempat yang teduh sahabat. Ada sinar matahari tapi tidak terlalu terik sahabat, jadi hanya untuk mereka bisa bermetabolisme. Nah, coba kita tarik ya sahabat. Ini yang umur sebulan. Seperti ini. Nah, ini sahabat. Kelihatan kan?
Jadi si akarnya itu dia tumbuh dari ketiak daun tadi yang kita sisakan itu. Nah ini ada tanaman yang apa, batang yang baru dari ketiak daunnya. Akarnya, tuh. Mereka itu tumbuhnya pasti dari ketiak daun, bukan dari batang yang ininya, batang utamanya. Antara pangkal batang sama ketiak daun itu aja. Nih, seperti ini sahabat. Kelihatan ya? Nah, saran saya, kalau misalkan umur tanaman mint ini sudah menginjak 1 bulan lebih, itu mending langsung dipindahkan ke media yang konvensional, jangan di hidroponik. Itu juga bisa di hidroponik, silahkan saja pilihan. Tapi kalau hemat saya, kalau disimpan di dalam botol selama waktu yang lama, itu biasanya akar tanamannya itu menjadi busuk sahabat, berwarna coklat kehitaman, dan akhirnya si tanaman mintnya ini mati. Jadi saran saya, kenapa di sini saya siapkan polybag ukuran 20x20 yang udah berisi tanah dan kompos, itu untuk memindahkan tanaman mint yang sudah berusia agak tua sahabat. Nah seperti halnya bibit yang di pinggir saya ini, usianya sudah 1 tahun lebih, tapi di dalam media konvensional ya, tanah dan kompos, itu tetap mereka bisa berkembang, bertumbuh dengan baik. Jadi kalau misalkan di hidroponik juga sebetulnya nggak masalah sih. Cuman kalau ketika nggak ada air di hidroponik itu bisa langsung mati. Makanya kalau ada tanah minimal dia bisa tumbuh dengan baik. Nah jadi ketika sudah berusia seperti ini, langsung aja sahabat masukin ke polybag yang berisi media konvensional seperti tanah dan kompos. Seperti ini. Cukup mudah. Sip. Jadi nanti kalau udah diperbanyak tanamannya, semakin banyak, itu kita bisa jual kembali sahabat dengan harga yang lebih ekonomis. Kalau misalkan di toko bunga 30.000, kita bisa jual 25.000 juga udah untung besar ya. Karena kita nggak modal lagi tanamannya, cuman modal kemauan aja. Seperti ini sahabat. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, kita tinggal siram tiap hari aja. Terus taburi dengan pupuk konvensional seperti granul NPK, granul grower ya, bisa untuk kecukupan haranya. Nah, seperti itu sahabat. Jadi tips trik dari Sukaponik mengenai perbanyakan tanaman mint melalui teknik stek. Jadi tetap ya pakai teknik stek. Tadi itu kita cari yang agak tua, ditandai dengan batangnya yang berwarna coklat keunguan. Misalkan ini nih, jangan tanggung-tanggung sahabat kalau mau motong ya, seperti ini. Nah ini terlalu muda ini, yang ini terlalu muda, tapi kalau batang ininya udah tua, ini bisa. Gitu sahabat, nanti kita langsung masukkan lagi, ulangi lagi tadi teknik yang tadi. Digunting daunnya, tinggalkan ketiak daunnya, area pangkal batang utama dan ini daun. Nah, seperti ini lu masukkan sampai populasinya dalam satu botol ini 4-5 kita isi. Tunggu sampai 1 minggu 2 minggu, nanti si akar tanaman akan tumbuh pada ketiak daun. Oke sahabat, mungkin itu saja sih tips trik yang sangat sederhana dari Sukaponik ya, bagaimana memperbanyak tanaman mint atau daun mint. Semoga bermanfaat. Give, move, grow, and share. Maju terus pertanian Indonesia. Aduh, kotor-kotor.